Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bagi para pendengar audiobook terkasih semua, saya akan melanjutkan pembacaan buku Healing Movement dari Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, yaitu di bab 4, masih di bab 4 video saya yang ke-7 dengan tema Yesus memberi kesembuhan dalam segala hal. Kesembuhan tubuh. 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Alkitab menjelaskan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Artinya tubuh yang kita diami saat ini adalah milik Allah dan bukan milik kita. Jadi mau tidak mau kita harus dapat merawatnya dengan baik. Kita dibeli dari tangan iblis dengan darah anak domba Allah, hingga kita sekarang menjadi miliknya. Bukan milik iblis lagi. Ketika kita datang menghadap Allah di dalam doa, Anda harus dapat memastikan tubuh kita bersih dan terjaga dengan baik. Itu sebabnya jangan memasukkan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya ke dalam tubuh ini. Misalnya narkoba atau membawa tubuh ini ke tempat-tempat yang najis. Selain itu, tentu kita membutuhkan tubuh yang baik, sehat, dan segar untuk beraktivitas setiap harinya. Anda tidak dapat mempermuliakan Allah dengan berjalan keliling dalam keadaan sakit sambil berkata, "Aku sakit," untuk kemuliaan Allah. Kesakitan tidak mempermuliakan Allah, tetapi kesembuhan dan kesehatanlah yang membawa kemuliaan bagi Allah. Jika kita tidak memperhatikan kondisi kesehatan, maka tubuh atau fisik kita akan sakit dan aktivitas kita sehari-hari juga bisa terganggu. Dengan tubuh yang sehat, kita akan bekerja dengan sangat efektif. Sebaiknya jika tubuh kita sakit, yang dapat kita lakukan hanya tidur atau beristirahat sampai kita sembuh. Apa yang kita lakukan kalau kita sakit? Jangan takut, sebab Allah terus bekerja sampai saat ini untuk membawa kesembuhan. Ia adalah Allah yang menyembuhkan melebihi semua dokter terhebat sekalipun yang ada di dunia ini. Jika menghendaki kesembuhan dalam tubuh Anda, Maleakhi 4 ayat 2 mengatakan bahwa ada satu syarat, yaitu takut akan Tuhan. Ini bukanlah perasaan takut seperti yang iblis taruhkan dalam diri kita. Ini adalah perasaan takut yang perlu kita semua miliki dalam hidup kita, yakni takut dan hormat akan Allah. Richard M. Sipley mengatakan, kunci dari kesembuhan secara fisik ialah hubungan batin dengan Tuhan Yesus. Dialah kesehatan kita, dialah kehidupan kita. Dialah yang datang untuk tinggal di dalam hati kita dan menjadikan tubuh kita sebagai bait Allah. Dialah yang mendatangkan kesembuhan dan kehidupan dan kekuatan kepada tubuh kita yang fana ini. Kesembuhan emosi dan jiwa. Mengerti bahwa keselamatan tidak secara langsung memberikan kesehatan emosional, memberikan kepada kita sebuah pandangan penting tentang doktrin pengudusan. Tidaklah mungkin mengetahui kehidupan rohani seseorang hanya berlandaskan tingkah lakunya secara harafiah saja. Richard M. Sipley mengatakan kebanyakan penyakit emosi secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh masalah rohani di dalam kehidupan orang yang sakit, yaitu respon yang tidak alkitabiah terhadap berbagai hal yang dialami di dalam hidup ini. Apakah contoh-contoh dari emosi yang rusak ini? Yang paling umum ialah perasaan tidak berharga yang mendalam. Suatu perasaan gelisah, tidak memadai, rendah diri, omelan dari dalam terus-menerus yang berkata, "Saya tidak baik. Saya tidak pernah mencapai apapun juga. Tidak seorang pun pernah mengasihi saya. Segala sesuatu yang saya kerjakan adalah salah." Apa yang terjadi dengan orang semacam ini ketika ia menjadi seorang Kristen? Sebagian dari pikirannya percaya kepada kasih Allah, menerima pengampunan Allah, dan merasakan damai sejahtera sementara. Kemudian tiba-tiba segala sesuatu yang berada di dalam dirinya bangkit dan menjerit. Semua itu bohong. Jangan percaya, jangan berdoa. Tidak ada seorang pun di atas sana yang mendengarkan Anda. Tidak ada seorang pun yang benar-benar memperhatikan. Tidak seorang pun yang dapat membebaskan Anda dari rasa takut. Bagaimana mungkin Allah dapat mengasihi dan mengampuni orang seperti Anda? Anda terlalu buruk. Penyebab yang rajin dan dapat menimbulkan depresi adalah respon yang berdosa terhadap berbagai pengalaman hidup. Langkah pertama yang diambil untuk dapat mengalami kesembuhan ialah meminta agar Allah menolong mengidentifikasi respon yang tidak alkitabiah itu. Setelah ditemukan dan diperbaiki secara alkitabiah, maka biasanya kesembuhan terjadi dengan sendirinya. Seumpama kita merasa tersinggung oleh seseorang, kita sakit hati dan marah. Jika kita disakiti dan merasa sakit hati, itu berubah menjadi akar kepahitan yang mendalam. Itu merupakan respon yang buruk dan bukan respon yang alkitabiah. Respon yang alkitabiah ialah datang kepada orang itu, kemukakan hal yang sebenarnya dengan kasih. Selesaikan masalahnya dan ampuni dia.
David A. Simmons dalam bukunya Kesembuhan Emosi mengatakan ada depresi yang berasal dari rasa bersalah yang berasal dari dosa. Dari ketidaktaatan dan pelanggaran yang diketahui. Dosa mungkin mengakibatkan depresi. Tetapi tidak semua depresi berasal dari dosa. Akar-akar depresi sering begitu dalam dan sangat rumit. Karena begitu banyak luka batin masa kecil yang dibawa masuk sampai masa dewasa. Jika kita pernah berkunjung ke sebuah yayasan yang khusus menangani orang yang sakit jiwa atau gila, kita akan mengamati berbagai hal melatar belakangi mereka menjadi gila. Sebab sebelum ada manusia di dunia ini yang terlahir gila. Kalau cacat mungkin ada. Tetapi sakit gila hingga mereka harus diungsikan ke sebuah tempat khusus sepertinya belum pernah terdengar. Penyakit ini dapat dipastikan karena terjadi tidak dapat memelihara firman Allah dalam kehidupannya. Mereka tidak mempedulikan apa yang mereka lakukan. Apakah sesuai dengan firman Allah atau tidak. Yang penting tujuan mereka tercapai. Namun Anda tentu tahu bahwa tidak semuanya yang kita pernah lakukan bisa berhasil. Seorang pengusaha misalnya untuk menjadi pengusaha yang sukses, ia harus jatuh bangun terlebih dahulu. Jika seseorang sedang stres, hal yang perlu dipelajari adalah apa yang melatar belakanginya. Stres dapat terjadi karena kehilangan orang yang sangat dikasihi, masalah ekonomi atau masalah keluarga. Jika tidak diwaspadai, ini dapat membuat seseorang sakit secara fisik. Karena baik tubuh, roh, jiwa adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Sejak peristiwa Yesus ditangkap kemudian disiksa dan disalibkan hingga mati, murid-muridnya mengalami goncangan yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Ketika Tuhan Yesus bangkit, murid-muridnya tidak tahu. Dia bangkit termasuk Simon Petrus. Mereka sedang gundah gulana dan gelisah. Mereka kembali menjadi penjala ikan. Semalam-malaman mereka mencari ikan dan tidak mendapatkannya. Menjelang pagi, dari daratan sebuah suara berseru, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu?" Mungkin ada yang berkata, "Siapa itu yang tanya-tanya?" Sudah tidak dapat apa-apa, ditanya-tanya lagi. Lalu ada yang menjawab, "Tidak ada." Mungkin dengan ada jengkel, karena tidak tahu itu Tuhan Yesus. Suara itu berkata lagi, "Kalau begitu tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, niscaya kamu akan memperoleh." Mereka menurutinya. Apa yang terjadi? 150 ikan besar didapatkan. Langsung murid yang dikasihi Tuhan Yesus, Yohanes, berseru, "Itu Tuhan." Yang bereaksi adalah Petrus. Ia langsung terjun dan ke darat mendapatkan Tuhan Yesus. Sampai di darat ia berhadapan dengan Tuhan Yesus. Ia tidak tahu harus berkata apa pada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus memulai pembicaraan terlebih dahulu. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka?" Dalam bahasa Inggris lebih jelas, "Do you love me more than this?" Yang artinya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari apa yang ada di seluruh dunia ini? Dan Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku." Petrus ditanyai sampai 3 kali. Kita tahu kenapa Tuhan bertanya seperti itu kepada Petrus. Tuhan Yesus sedang menyembuhkan Petrus. Petrus mempunyai rasa bersalah yang besar kepada Tuhan. Tetapi Petrus adalah orang yang mengasihi Tuhan. Saya banyak membaca tulisan-tulisan dari banyak hamba Tuhan yang selalu memojokkan Petrus. Ini omong kosong. Ia menyangkali dan mengkhianati Yesus. Tapi bagi saya pribadi tidak demikian. Yang dilakukan Petrus bisa terjadi pada kita juga. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui adalah merasa guilty feeling. Petrus adalah orang yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Mungkin waktu itu dia merasa ketakutan. Tapi setelah itu dia menyesal luar biasa. Dan berkata, "Mengapa aku berbuat begitu Tuhan? Padahal aku mengasihi Engkau. Mengapa Tuhan?" Dan mulai mujizat. Pertama, Tuhan Yesus memberkati Petrus. Dan kedua, membuka jalan bagi Petrus menerima kesembuhan darinya. Ada beberapa bidang dalam kehidupan kita yang membutuhkan kesembuhan khusus dari Tuhan Yesus. Karena bidang itu tidak dapat ditundukkan dengan doa, pengajaran, dan tekad yang biasa. Tetapi membutuhkan pengertian khusus. Belajar melupakan program masa lalu yang salah. Belajar kembali dan perubahan yang diprogram ulang. Memulai pembaruan pikiran kita. Mungkin kita berpikir, kalau saya salah mungkin dipukul oleh Tuhan. Tetapi kadang-kadang justru sebaliknya. Kita semakin diberkati oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyembuhkan kita. Mungkin kita punya guilty feeling dalam pelayanan dan sebagainya. Saya banyak salah Tuhan. Saya banyak salah. Orang bilang, "Tunggu, kau pasti bangkrut sesudah ini." Tetapi justru diberkati. Dan saat diberkati dia disembuhkan oleh Tuhan. Itulah Tuhan Yesus. Depresi tidak merupakan tanda kegagalan rohani.
Dalam kisah-kisah yang ada di dalam kitab suci, beberapa kasus depresi yang terbesar muncul sebagai kekecewaan emosional setelah mengalami sukses rohani yang terbesar. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Elia. Setelah peristiwa terbesar dalam kehidupannya, kemenangan melawan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Lalu apa yang terjadi? Saat selanjutnya kita melihat ia duduk sendirian di bawah pohon ara sambil memohon kepada Allah agar nyawanya dicabut. Inilah kabar baik dari Injil bagi orang-orang yang memiliki emosi-emosi rusak. Satu, Allah mengasihi kita bukan karena kita baik, tapi karena kita membutuhkan kasih-Nya demi kebaikan kita. Kedua, Kristus imam besar kita menanggung segala dosa dan kelemahan kita. Bukan karena kita baik, tetapi karena kita membutuhkan kasih dan penerimaannya untuk menjadi baik. Ketiga, Roh Kudus menawarkan kepada kita kehadiran dan kuasa-Nya yang berkesinambungan dan memberikan kemampuan, bukan karena kita baik, tapi karena kita membutuhkan Dia untuk menjadi baik. Apakah Injil memiliki sebuah pesan bagi bermacam-macam orang yang secara emosional sudah mengalami kerusakan? Karena apabila Injil tidak menawarkan kesembuhan bagi mereka semua, kita lebih baik menaruh sebuah kunci gembok di atas pintu gereja kita. Berhenti memberankan kekristenan dan tutup mulut mengenai kabar baik yang kita miliki. Apakah Allah memiliki perbaikan bagi kita? Memang Allah memilikinya. Paulus menulis kepada orang-orang Kristen di Roma mengenai Roh Kudus yang menolong kelemahan-kelemahan kita. Roma 8 ayat 26. Roh Kudus menjadi partner dan penolong kita yang saling bekerja sama dengan kita untuk kesembuhan kita. Roh Kudus konselor ilahi, dokter jiwa ilahi yang menangani masalah kita pada satu sisi. Tetapi kita juga berada di sisi lainnya. Hanya sekarang pertanyaannya adalah apakah yang Anda dan saya kerjakan dalam proses kesembuhan ini? Menurut David A.S. ada beberapa prinsip umum dan alkitabiah yang perlu kita pahami agar dapat memperoleh kesembuhan dari emosi-emosi yang rusak. Pertama, satu, hadapilah masalah Anda dengan jujur. Beberapa masalah tidak pernah dapat dipecahkan sampai Anda mengakui masalah tersebut kepada orang lain. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Yakobus 5 ayat 16. Beberapa orang tidak memperoleh kesembuhan batin yang dalam karena kurang memiliki keberanian untuk menceritakan semuanya kepada orang lain. Yang kedua, terimalah tanggung jawab Anda dalam persoalan itu. Anda bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan Anda. Anda tidak akan pernah menerima kesembuhan atas emosi-emosi yang rusak sampai Anda berhenti menyalahkan orang lain dan menerima tanggung jawab Anda. Yang ketiga, tanyakan diri sendiri, apakah Anda mau disembuhkan? Inilah yang ditanyakan Yesus kepada orang sakit yang telah terbaring sakit selama 38 tahun. Dalam Yohanes 5 ayat 6. Apakah Anda benar-benar mau disembuhkan? Atau apakah Anda hanya ingin berbicara mengenai masalah Anda? Apakah Anda mau memakai masalah Anda untuk mendapatkan simpati dari orang lain? Kita harus melihat ke dalam hati kita untuk mendapati apakah kita benar-benar ingin disembuhkan. Yang keempat, ampunilah setiap orang yang tersangkut dalam masalah Anda. Menghadapi tanggung jawab dan mengampuni orang sesungguhnya merupakan dua sisi dari uang logam yang sama. Alasan beberapa orang tidak pernah dapat mengampuni adalah karena jika mereka mengampuni, menarik dukungan secara tiba-tiba dan mereka tidak dapat menyalahkan seorang pun. Menghadapi tanggung jawab dan mengampuni hampir merupakan tindakan yang sama. Yesus membuatnya begitu sederhana sehingga tidak pernah terjadi kesembuhan sampai terdapat pengampunan yang dalam. Yang kelima, ampunilah diri Anda sendiri. Begitu banyak orang Kristen berkata, ya saya tahu bahwa Allah telah mengampuni saya, tetapi saya tidak pernah dapat mengampuni diri saya sendiri. Ketika Allah mengampuni, Dia mengubur dosa-dosa Anda di dalam lautan pengampunannya dan melupakannya. Anda tidak mempunyai hak untuk mengungkit-ungkit apapun yang telah diampuni dan dilupakan Allah. Ia telah menaruhnya di belakangnya melalui misteri yang tidak dapat dimengerti. Kemahatauan ilahi dengan caranya yang dapat melupakan dosa-dosa Anda. Anda dapat mengampuni diri Anda sendiri. Yang keenam, mintalah Roh Kudus untuk menunjukkan apa masalah Anda yang sesungguhnya dan betapa perlunya Anda berdoa. Paulus berkata bahwa seringkali kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Seperti seharusnya Roma 8 ayat 26. Tetapi Roh Kudus berdoa di dalam dan melalui kita dan menjadi pengantara bagi kita. Roh Kudus dapat melakukan hal ini melalui firman Allah atau melalui keajaiban. Kejadian dalam hidup yang tiba-tiba menyadarkan kita akan masalah yang sebenarnya. Roh Kudus tahu bagian mana yang harus diperbaiki. Ada seorang hamba Tuhan bernama Bobby Carmus dari Eagles View Ministry mendapatkan hal yang luar biasa. Ia mengatakan sebagai berikut,
Tahun-tahun ini dikenal sebagai tahun pedang, tahun Roh Kudus, atau sama persis dengan pernyataan dari Chuck Pierce, tahun firman Tuhan, tahun kuasa. Kekristenan akan berubah, di mana yang tadinya hanya berbicara, sekarang ada demonstrasi. Yang tadinya hanya kata-kata tentang kuasa dan mujizat, tetapi sekarang justru akan terjadi. Hubungan yang intim dengan Allah akan membawa kita ke sebuah posisi rohani yang lebih tinggi daripada orang-orang lain. Sebagaimana kita harus menjaga dan merawat tubuh kita, demikianlah halnya kita harus dapat menjaga jiwa kita dari segala pikiran dan perasaan dan kehendak yang buruk. Untuk itu kita harus benar-benar memperhatikan apa yang sedang kita pikirkan dan kerjakan dalam hidup ini. Apakah tindakan kita ini sungguh-sungguh sesuai dengan firman Allah atau tidak? Selanjutnya adalah kesembuhan ekonomi. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya dalam kemurahannya. Kaya di sini dapat berarti semuanya. Kaya di dalam setiap aspek kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani. Dasar kasih karunia Allah bagi kita adalah untuk memberkati kita dan merancangkan masa depan yang baik bagi kita. Itu yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Kita juga bisa melihat bagaimana Yesus dapat memulihkan hasil kerja, pekerjaan dan perekonomian kita yang sudah ada di ujung tanduk. Kita dapat melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang sedang kelelahan karena semalaman menjala ikan, tetapi tidak mendapat apa-apa. Jaringnya benar-benar kosong, padahal mereka adalah nelayan-nelayan yang handal dan profesional. Mereka juga benar-benar telah bekerja keras dan ternyata hasilnya adalah nol besar. Ketika Tuhan Yesus datang dan melihatnya, Ia memberikan perintah untuk menebarkan jala mereka sekali lagi di sisi yang sebaliknya. Dan ternyata ketika mereka taat, jala mereka telah penuh, melimpah dengan ikan-ikan, bahkan sampai jala yang mereka gunakan koyak. Yesus datang untuk memulihkan bisnis kita ketika dunia sedang resah dan mengalami resesi. Ia memulihkan tidak hanya sampai kita merasa cukup, tapi benar-benar berkelimpahan. Ketika kita berkelimpahan, kita akan dipakai Allah untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kesembuhan keluarga. Kita melihat bahwa belakangan ini budaya kawin cerai sedang marak lagi. Acara televisi sudah tidak tabu lagi menyiarkan dan mengorek kasus perceraian beberapa orang. Kita juga bisa melihat di sekitar kita, anak-anak kecil ngamen mencari uang dan tidak sekolah. Banyak pemerkosaan yang dilakukan oleh remaja, berselingkuhan dan lain-lain. Semuanya itu adalah produk gagal dari sebuah keluarga yang berantakan. Hati anak pahit terhadap orang tuanya. Hati suami pahit terhadap istri. Hati istri pahit terhadap suaminya. Keluarga yang pada mulanya diberkati Tuhan dan dibentuk khusus untuk membentuk keturunan ilahi supaya memenuhi dan menaklukkan bumi, mengalami pelencengan. Pelencengan ini terjadi karena manusia telah jatuh dalam dosa. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Apa yang ada dalam hatinya adalah sesuatu yang jahat. Puji Tuhan, ada berita baik untuk kita. Tuhan Yesus datang untuk memulihkan keretakan yang ada di dalam keluarga. Ia sanggup mengadakan mujizat bagi keluarga-keluarga yang pecah. Yesus dapat menyembuhkan luka-luka batin masing-masing orang yang terluka akibat produk gagal.